Bagaimana caranya untuk konsisten berinvestasi? Ya, kalau kita konsisten bisa bangun pagi, konsisten bisa berangkat kuliah, berangkat kerja, enak ya. Ternyata ketika kita konsisten untuk investasi, ini juga akan memberikan peluang yang luar biasa bagi kita. Bagaimana misalnya? Misalnya bagi teman HR, kita dapat gaji. Ini jangan dibelanjakan semua. Ini berapa sih yang bisa kita sisihkan untuk investasi? Ya, ini merubah atau habit ya, kebiasaan tuh nggak gampang banget ya. Dan untuk menyisihkan 10% aja, apalagi bagi yang belum pernah menyisihkan, kayaknya dramatik banget ya. Padahal kalau kita sudah terbiasa, enak banget. Nah, kalau ini menjadi habit kita, mulai berinvestasi dari sekarang, ini wow. Nah, ini akan membawa kita hidup lebih bagus lagi. Jadi, satu adalah habit. Kurangi habit belanja yang sering kita lakukan pada saat mendapat itu. Kurangi habit-habit yang kayaknya kita kecanduan, kalau udah beli ini pokoknya beli lagi ya. Hidup konsumtif itu sangat-sangat enak. Bukan yang enak-enak, tapi begitu akhir bulan kita pusing. Enak di awal ya, kita bisa minum minuman yang yang ada gambar-gambar itu yang harganya cukup ini. Kan boba murah, ya nggak apa-apa sih, cuma kan kita coba lihat lah ya kebutuhannya benar-benar nggak atau memenuhi keinginan ya, beda. Dan kalau sekedar minuman-minuman seperti itu silakan, cuma ingat itu juga potensi ya, karena banyak gula yang tentu akan berpengaruh kepada kesehatan kita. Kita bisa makan makanan yang enak di mall segala macam. Kita bisa beli sepatu, bisa beli baju, beli tas, wah indah banget ya. Saya khawatir itu hanya 1-2 minggu ya. Tapi ini kalau kita bicara bulanan, tapi begitu masuk minggu ketiga, minggu keempat kita udah kedodoran. Untuk makan susah, apalagi beli ini, beli itu. Kenapa? Ya saat ini berat banget ya, terutama untuk teman-teman yang masih muda, apalagi kerjanya baru 1-2 tahun untuk menabung itu beratnya luar biasa. Yang maunya adalah belanja. Kenapa? Sekarang dunia dalam genggaman, apa aja kita bisa beli. Ada belanja di Shopee, ada belanja Tokopedia, ada GoFood dan lain-lain, kita bisa mana peluangnya ya. Indah banget kalau di awal ya, indah pada waktunya kalau di seminggu 2 minggu pertama, tapi nggak enak di minggu berikutnya, bahkan berat banget ya hidup ini, ya kan kita yang buat ya. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu kita harus tahu nih, sebulan ini waktu yang lama nggak? Sebentar. Jadi waktu yang sebentar kita harus lihat nih, konsisten dulu nih ketika kita menerapkan biaya hidup kita, makan berapa ya, biaya bayar kos berapa ya, biaya untuk nonton berapa ya. Tapi kalau ini semua kita lakukan tanpa menyempatkan menghitung berapa yang akan kita investasikan, itu berat banget. Bagaimana kalau dibalik? Berapa dari awal kita bisa tentukan? 30-40%? Itu lebih bagus. Apalagi kalau teman HR masih tinggal sama orang tua, enak banget. Makan dari sana, transport masih dari sana. Dan kita tinggal sedikit transport atau sedikit makan pada makan siang, pulang pagi, berangkat pagi, kan kita bisa masih makan orang tua kalau memang masih tinggal sama orang tua. Nah, itu mungkin bisa memanfaatkan 30-40 bahkan 50% itu kita bisa simpen kalau masih tinggal. Tapi kalau teman-teman yang kos dari luar kota, ya sabar ya. Tapi bukan berarti tidak bisa menyetel berinvestasi. Bisa cari kos yang murah, cari kos yang bisa di-sharing. Kemudian makanan udah kita tunda dulu, bahwa ya masa depan saya ini pasti lebih bagus kalau saya punya uang banyak yang saya mulai tabung dari sekarang. Nah, balik lagi, berinvestasi konsisten seperti yang tadi. Kalau kita terima uang dari perusahaan konsisten, gajian gitu maksudnya, ya mau nggak mau kita juga harus konsisten berinvestasi, mulai dari sekecil yang kita mampu. Tapi yang tadi saya bilang, ingat kita masih tinggal sama orang tua nggak, kita kebutuhan berapa, kalau bisa dipatok dari awal. Pokoknya, kok bisa pokoknya ya, tapi nggak apa-apa, saya untuk diri sendiri harus nabung 30%. Bayangkan kalau teman-teman 30%, 1.500.000 lah misalnya ya, 1.500.000 per bulan disisihkan rutin, setahun bisa jadi di atas 17 juta ya. 17 juta setahun kali 5 tahun berapa duit. Tapi kalau itu nilainya cuma ditaruh di bank, mungkin kita bisa itu nggak jauh beda ya. Tapi kalau ditaruh di saham,
saham ada berbagai yang mengalami kenaikan dan itu kita tidak ambil. Untung tetap dijalankan terus. Kebayang nggak suatu saat uang yang kita tabung 5 tahun 10 tahun berapa akan menghasilkan. Nah, maka selain kita cuma menempatkan investasi, kita sudah tahu tuh produk investasinya, kita sudah mampu membaca kira-kira prospek nggak nih. Kita coba lagi analisa. Kenapa kalau kita tidak analisa dan hanya beli begitu aja ya susah. Nah, kalau kita industrinya tahu, prospeknya tahu, dan kemungkinan tahu, apalagi berteman dengan teman-teman yang satu sepemahaman lah ya, satu frekuensi, misalnya ada di grup-grup investasi, wah itu lebih seru lagi. Kembali lagi, jadi satu, ayo berinvestasi, kita mulai, kemudian disiplin, dan juga kita rutin ya, jangan pernah nggak rutin. Nah, ini kesadaran ini harus dibangun dari diri sendiri. Ayo, saya mau investasi. Ketika ada keinginan yang kita, saya udah punya, saya nggak mau beli, ya itu dari keinginan. Kalau kita bisa menunda, memprotek atas keinginan itu, udah yakin ini kita tempatkan kepada porsi yang tepat ya, bukan memenuhi keinginan kita yang akhirnya misalnya kita tersadar bahwa sepatu kita udah 10 pasang, tersadar tas kita udah ini, ternyata beberapa yang kita beli yang dipakai ternyata cuma 1 ya, nggak banyak ya. Kalau kita bisa, ini saya harusnya beli sepatu sekian, saya taruh dulu deh investasi. Nah, akhirnya kalau kita membalikan, kalau habit itu kita ubah terus menerus, maka budaya hidup hemat kita ada, dan akhirnya dengan budaya hidup hemat itu kita akan menjadi orang yang luar biasa karena tahu menempatkan investasi pada tempat yang pas, bukan boros lagi. Jadi jangan pernah ragu ya untuk berinvestasi secara konsisten, karena ini dilakukan sedini mungkin, sejak awal mungkin. Saya optimis banget teman-teman akan sukses. Investasi ini akan membawa kemaslahatan bukan hanya diri kita, tapi juga kemaslahatan bagi keluarga kita, bahkan masa depan kita yang lebih baik lagi. Bagaimana kalau teman-teman mampu nggak kira-kira untuk konsisten dalam berinvestasi?